Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Evin Hoeria, CGP Angkatan 11 dari Kota Bogor. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 31, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya sudah ada kepala sekolah dari SMP YZA 2, yaitu Bapak Dr. Adas Haji Asep Safei. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik ya Bapak. Salaman dulu ya Pak ya. Sehat Bapak ya. Ya. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai pemimpin. Bagaimana Bapak mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari kasus-kasus yang atau dari dilema etika yang pernah Bapak hadapi. Baiklah, untuk itu kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada Bapak. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya Pak. Bapak boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Kepala sekolah mulai dari tahun 2000 sampai sekarang 2024. Ya sekitar itulah. Berarti sekitar 24 tahun ya Pak ya? Ya itulah. Masya Allah ya, 24 tahun menjabat sebagai kepala sekolah di SMP YZA 2 Bogor. Oke, baiklah. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Bapak sudah lama nih yang menjabat sebagai kepala sekolah. Tentunya banyak sekali pengalaman yang Bapak hadapi. Dari mulai ketika Bapak menangani kasus-kasus yang terjadi, baik itu dilema etika di antara guru atau dilema etika di antara peserta didik Bapak ya Pak ya. Oke, ketika itu bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami? Apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang pertama, kalau dilihat dari kasus, mungkin saja muncul kasus yang bersifat bujukan moral ataupun dilema etika ya. Namun pada prinsipnya semua harus dituntaskan, harus diselesaikan dengan cara yang bijak. Yang bijak itu artinya kita mempertimbangkan kasus seenak-enaknya, seadil-adilnya, agar hasilnya ya bisa diterima oleh semua pihak, baik kita selaku pemberi keputusan maupun orang yang akan menerima keputusan itu sendiri, baik itu orang tua maupun anak. Langkah-langkah yang diambil oleh seorang pengambil keputusan, yang pertama tentu kita menelusuri permasalahan yang ada atau mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian mencari sumber informasi dan mengumpulkan informasi. Nah, setelah itu dilakukan, kita coba menyimpulkan dengan melibatkan satu, mungkin selaku wali kelas, yang kedua adalah mungkin dengan guru BP, yang ketiga ada pihak-pihak, salah satunya mungkin ada pihak-pihak guru atau mungkin juga pihak-pihak misalkan keamanan atau satpam yang berhubungan dengan kasus tersebut. Karena pada prinsipnya terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus yang baik itu moral maupun etika, kita tetap ingin menyelesaikan dengan sebijaksana mungkin sehingga hasilnya akan bisa dirasakan untuk lebih baik gitu ya. Nah, itu yang Bapak lakukan ya tadi dengan cara mengidentifikasi dari awal ya Pak, itu kasus itu apa dulu. Setelah itu Bapak menggunakan langkah-langkah yang tadi mengumpulkan fakta sumber-sumber ya Pak ya, yang terlibat ya. Oke, selanjutnya ya Pak, hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam
pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Misalnya dengan menelaah siapakah yang terlibat gitu ya Pak ya. Itu hal apa saja yang biasanya Bapak lakukan agar penanganan kasus itu benar-benar dilaksanakan dengan bijak dan adil? Ya, yang pertama yang berhubungan dengan etika. Yang pertama akan lebih menitik beratkan kepada teman untuk mencari informasi keberadaan atau napi permasalahan itu kepada teman anaknya sendiri, gitu. Bagaimana menurut pandangan teman yang lebih dekat yang bisa membantu, gitu ya, meyakinkan lah. Kemudian juga wali kelas, gitu, karena wali kelas yang lebih banyak bergaul, lebih banyak memahami tentang keberadaan anak itu sendiri. Kemudian juga guru BP, karena bagaimanapun wali kelas biasanya akan banyak koordinasi dengan guru BP. Kemudian juga masukan ya kita dari orang tua, selama anak itu kegiatan di sekolah apakah bisa, artinya kesesuaian antara sekolah dengan pihak keluarga, ketika jam pulang, ketika jam berangkat, kemudian juga ketika mengerjakan tugas-tugas, karena kesalahan moral gitu ya atau napi yang berhubungan dengan perilaku anak itu ya dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak, maka akan muncul dan akan berangkat dari situ. Gitu ya. Nah, selama Bapak nih menangani kasus-kasus ya Pak ya, selama 24 tahun, apa tantangan Pak? Tantangan yang merupakan terberat atau tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak mengambil keputusan itu, apa tantangannya Pak? Sebetulnya kalau tantangan ketika kita memutuskan tidak adil maka akan timbul tantangan. Tetapi kalau justru kita selalu memberikan keputusan yang seadil-adilnya, mengurangi tantangan, mengurangi resiko, gitu ya. Maka itulah yang harus kita waspadai ya. Kalau kecil-kecil mah pasti ada, gitu ya. Karena setiap pemimpin itu harus berani mengambil resiko, gitu. Baik yang berhubungan dengan kasus dilema etika, kemudian juga umpamanya bujukan moral, karena sekali lagi namanya pemimpin harus siap untuk menerima resiko, gitu. Nah, resiko itu dipertimbangkan, jangan sampai merugikan sikap pemimpin itu sendiri, gitu ya. Maka yaitu tadi langkah yang paling awal diambil ialah mencari informasi, musyawarah dengan siapa, kemudian kita memutuskan dari hasil musyawarah apa yang harus kita lakukan. Gitu. Baik Bapak. Selanjutnya, ketika Bapak menyelesaikan permasalahan kasus-kasus, apakah ada jadwal Bapak? Misalnya hari ini jadwalnya adalah penanganan untuk memberikan pengarahan, selanjutnya ditindakan besoknya, atau adakah jadwal tertentu yang Bapak miliki ketika Bapak misalnya menghadapi kasus-kasus yang Bapak hadapi? Ataukah langsung saja diselesaikan atau bagaimana Pak? Jadwal untuk sifatnya menyelesaikan kasus itu tidak ada. Tidak ada. Karena tiba-tiba ketika itu kan siapa tahu dalam perjalanan kehidupan kita aja ya tentu saja kita tidak mengharapkan adanya kasus, tapi kok tiba-tiba muncul kasus maka itulah harus kita selesaikan. Ya. Jadi kalaupun umpamanya untuk memberikan treatment atau napi bimbingan ya jelas itu mah ada jadwal, tapi dalam penyelesaian kasus ya dikala kita langsung muncul ya, Pak, ya? Kasus muncul ya tentu menuntut penyelesaian. Itu saja barangkali tentang penyelesaian kasus itu. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah yang membantu atau faktor yang bisa mempermudah Bapak ketika Bapak menghadapi kasus dilema etika dan harus mengambilkan keputusan pada saat itu? Siapa saja Bapak yang harus Bapak hadapi? Ya, yang membantu untuk memutuskan atau mengambil keputusan itu tadi. Stakeholder ya Pak ya? Stakeholder, entah itu umpamanya dari orang tua, wali kelas, guru PP, kemudian teman sekelasnya, gitu. Nah, ketika itu diperhatikan, maka akan sangat mudah untuk mengambil keputusan A, B, atau C-nya, gitu ya. Artinya sudah ada jalan untuk mengambil keputusan, gitu. Nah, itulah yang perlu dilakukan, gitu, dalam setiap penanganan kasus, gitu ya. Baik, gitu. Baiklah Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah ketika Bapak mengambil keputusan? Dari semua yang tadi pertanyaan Bapak rangkum menjadi satu, artinya hikmahnya selama ini sebagai seorang pemimpin dalam mengambilkan keputusan itu tentunya tidak mudah ya Pak ya. Betul. Harus dengan kebijakan dan keadilan yang kita semua harus terima. Nah, hikmahnya apa pelajaran yang Bapak ambil selama menjadi 24 tahun menjadi kepala sekolah? Ya, hikmahnya dituntut untuk lebih dewasa, Ya, menjadi betul. pendewasaan diri kita, Betul. gitu ya, pendewasaan diri kita, karena kita mempelajari diri orang lain sebetulnya sama dengan mempelajari diri kita. Apa yang akan digali dalam diri orang lain itu ada di dalam diri kita. Berarti lebih gitu, ke empati ya Pak, ketika Ya, kita betul, mempelajari kasus betul. itu, cerminan ketika kita menghadapi seperti Betul, itu ya Pak ya, gitu gambaran. ya, gitu. Itu yang pertama ya, gitu. Lebih dewasa lah, gitu ya, dan dituntut bijak ya, Pak, ya? dituntut untuk lebih dewasa lagi, gitu ya. Karena dari permasalahan yang ada, ya kita dewasa untuk melihat kembali persoalan-persoalan yang ada tadi, gitu ya. Kalaupun orang lain yang bermasalah, namanya salam satu keluarga, namanya dalam satu rumpun, ya kita tidak merasa benar bahwa kesalahan yang ada pada diri anak-anak, entah itu rekan kita guru, adalah kita mengakui sebesar kecil pun ya ada bagian dari kita, gitu. Maka perlu kita membantu, gitu. Perlu kita memotivasi lagi untuk bangkit, mendorong, gitu kan, gitu. Dan intinya seorang pemimpin lah tidak merasa benar, gitu, Ya, Pak. betul ya, Pak, Gitu, ya. tidak merasa benar, Ya. gitu. Bahkan apa yang dilakukan oleh mereka, walaupun salah, mungkin itu bagian dari kepemimpinan kita, gitu ya. Itu sajalah salah satu yang dirasakan oleh Bapak selama kurang lebih ya berapa tahun lah, 24 tahun gitu ya, menjadi kepala sekolah. Ya alhamdulillah, gitu ya, sampai ya, Pak, ya. hari ini. Amin. Gitu kita masih sama-sama untuk ya sama-samalah melaksanakan tugas, berjalan dalam koridor masing-masing, gitu kan. Tapi tetap satu tujuan, yaitu membina, mendewasakan anak-anak bangsa, gitu ya, anak-anak kita, agar moral dan etikanya, karakternya harus lebih baik. Apalagi di era model sekarang, dituntut betul etika, moral, karakter yang lebih ditonjolkan. Itulah ya, gitu, kurang dan mohon maaf Ya. kalaupun umpamanya ini adalah menjadi bahan pelajaran aja lah, Ya. menjadi bahan wawasan, Ya, betul. gitu ya, untuk guru-guru yang masih muda, gitu kan, gitu. Ya. Terima kasih Bapak atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya selama ini yang sudah Bapak alami. Terima kasih. Saya juga mohon maaf ya Bapak mengganggu Iya, waktu terima kasih Bapak ya di hari ini, gitu ya. Baiklah, itulah tadi wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah
mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya Evin Hoeria dan Bapak, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun.